Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Evi Ismawati. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS Tahfizul Quran Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 2102522224. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 MTS Tahfizul Quran dengan materi sholat fardu 5 waktu. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Clarissa, silahkan dipimpin doanya. Before we study, let's pray together. Pray start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Enough. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya satu-satu. Anisti Fitria Az-Zahra, Hadir. Akila Mudakiroh, Hadir. Arina Manasikana, Hadir. Ayu Tri Setiawati, Hadir. Clarissa Evrilia. Hadir. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Silahkan duduk kembali.
Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sholat fardu 5 waktu, saya ingin bertanya kepada kalian tentang materi kita sebelumnya. Nah, materi kita sebelumnya yaitu tentang bersuci atau toharoh. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih. Apa itu bersuci atau toharoh? Ada yang tahu? Jadi toharoh atau bersuci biasanya kita lakukan untuk membersihkan diri kita dari najis ataupun hadas. Selanjutnya materi kita pada hari ini adalah sholat fardu 5 waktu. Adakah sholatnya yang masih bolong-bolong? Tidak. Full semua ya? Kenapa kok harus full sholatnya? Supaya kita lebih semangat lagi untuk menerima materi pada hari ini, boleh kita tepuk siap belajar terlebih dahulu ya. Oke? Siap? Siap. Oke, kita tepuk siap belajar. Ready. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 7 grade. Oke, berarti kita harus benar-benar siap untuk belajar pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nanti sesudah kita mempelajari materi kita, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat beserta dengan nanti beberapa dalil-dalilnya yang di dalamnya juga menjelaskan perintah tentang sholat. Selain itu juga kalian diharapkan untuk bisa nih menentukan ya waktu pelaksanaan dari sholat fardu, kapan saja nanti kita melakukan sholat fardu. Terus untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kalian nanti diharapkan bisa untuk menyebutkan syarat sholat, baik itu syarat wajib ataupun syarat syah dan juga rukun sholat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita harus semangat untuk mengikuti pembelajaran supaya tujuan pembelajaran tersebut bisa kita capai. Selanjutnya, sebelum saya mulai menjelaskan materi, saya ada asesmen awal atau saya ingin mengukur nih pengetahuan kalian mengenai sholat sebelum materi kita mulai. Kalian kerjakan tugas ini bersama dengan teman sebangku kalian saja. Silahkan ditulis jawabannya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang anak-anak muslim. Teman-teman tahu nggak kenapa kita harus sholat? Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat itu seperti kita ngobrol sama Allah. Allah yang menciptakan kita semua. Dari video yang kita lihat bareng-bareng, apa hikmah yang bisa kalian ambil? Kita harus rajin sholat. Kita harus rajin sholat. Kita lanjut ke materi. Yang pertama ada pengertian sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab yang mana artinya adalah doa. Terus selanjutnya, menurut istilah, sholat itu sendiri adalah ibadah yang terdiri dari perkataan ataupun perbuatan, ya, yang mana perbuatan dan perkataan tersebut diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tetapi harus memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Sholat fardu 5 waktu itu hukum kita melaksanakannya adalah fardu ain. Ada beberapa dalil atau ayat Al-Quran ya yang di dalamnya itu menjelaskan tentang perintah melaksanakan sholat. Coba saya minta Salma dibaca yang Quran surah An-Nisa ayat 103.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, waktu sholat fardu. Ya, jadi ada ketentuan kapan saja kita melaksanakan sholat fardu. Next, lanjut, ada syarat wajib sholat. Ada syarat sahnya. Nah, ada syarat wajib dan juga ada syarat syah. Kenapa kok ada lagu rukun sholat? Karena itu untuk mempermudah kalian untuk menghafalkan rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Dua, sempurna takbiratul ihramnya. Tiga, berdiri pada sholat fardunya. Keempat, harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5, ruku dengan ruku yang sempurna. 6, tumanina di dalam rukunya. 7, bangun ruku iktidal namanya. 8, tumanina di iktidalnya. 9, sujud lakukan 2 kali. Ke-10, tumanina di sujudnya. 11, duduk antara 2 sujud. 12, tumanina di duduknya. Yang ke-13, tahiyat akhirnya. 14, duduk tahiyat akhirnya. 15, membaca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16, assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya. Ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib, haruslah paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Sudah kita mendengarkan ya sama-sama materi yang sudah saya sampaikan. Saya minta kepada kalian untuk bekerja dalam kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama tentang jelaskan yang dimaksud dengan sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang tertentu. Yang kedua tentang sebutkan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu beragama Islam, 2 berakal, 3 bali atau dewasa. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selanjutnya, tugas atau hasil dari diskusi kalian silahkan dikumpul ke depan. Ayo silahkan dikumpul hasil diskusinya. Ya, kelompok mana yang belum? Oke, satu lagi. Oke, siap. Terima kasih untuk kerja kelompoknya ya. Ya, sebelum kita lanjut nanti ke asesmen akhir, yaitu nanti kalian harus mengerjakan lembar kerja secara individu. Saya minta kalian untuk ice breaking dulu lah. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Untuk selanjutnya di sini kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tadi masih ingat kan apa pengertian sholat menurut bahasa? Masih. Apa arti sholat menurut bahasa? Doa. Apa pengertian sholat menurut istilah? Perkataan dan perbuatan yang diakhiri dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan rukun tertentu. Diingat-ingat, jangan sampai lupa. Selanjutnya yang kedua ada hukum melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Apa hukum melaksanakan sholat fardu? Baik. Terus selanjutnya ada ketentuan pelaksanaan waktu sholat atau kapan saja nih kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, syarat wajib dari sholat ada 3 ya. Yang pertama apa? Ada beragama Islam atau Muslim. Terus selanjutnya ada berakal dan yang ketiga ada balik. Itu syarat apa? Syarat wajib dari sholat. Selanjutnya ada syarat sahnya sholat.
Yang pertama ada beragama Islam atau Muslim. Yang kedua ada suci dari hadas dan najis. Terus yang ketiga ada menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat, dan yang kelima adalah mengetahui maksudnya waktu. Itu adalah syarat sahnya sholat. Terus yang selanjutnya ada rukun sholat. Nah, ini yang ada banyak sekali ya. Tadi kita nyanyikan juga dalam sebuah lagu. Tadi ada rukun-rukun yang harus kita penuhi dalam sholat. Untuk materi kita selanjutnya yaitu mengenai praktik sholat fardu terutama ya. Jadi nanti akan lebih detail lagi dibahas gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya yang ada di dalam sholat itu sendiri di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian harus tetap semangat, jangan pernah kok ada kata malas untuk belajar ataupun berangkat sekolah. Karena ya ketika kita belajar seperti ini, materi sholat. Nah, materi sholat ini harapannya kalian tidak hanya paham ketika ditanya apa pengertiannya, apa hukumnya, apa rukun-rukunnya, apa syaratnya, tetapi bisa kalian terapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian lebih paham lagi nanti sholat yang benar itu waktunya kapan. Nah, rukun-rukunnya itu apa saja. Terus selanjutnya sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian kalian pada hari ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya ya kita lebih aktif lagi, lebih semangat lagi supaya materi yang kita pelajari ini juga bisa masuk nih ke kepala kita ya, biar nanti kita juga dengan mudah nih menerapkan di kehidupan kita di sehari-hari kita. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam